Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang berkata, Pak John Sung, bagaimana kita membedakan suara Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa itu suara Tuhan, Tuhan berbicara sama pendeta A, bagaimana kita bisa tahu benarkah Tuhan berbicara. Begini, saya akan jawab. Dalam perjanjian lama, ya, Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, langsung komunikasi. Mengapa? Karena dulu belum ada Alkitab tertulis, sehingga Tuhan memperkenalkan dirinya dengan cara berbicara, dengan cara menampakkan diri secara langsung kepada manusia, sehingga manusia baru bisa mengenalnya. Tuhan berbicara kepada Nuh, Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan berbicara kepada Musa, sampai Musa ketakutan. Ya, seorang yang kasih di dalam Tuhan. Nah, itu orang yang langsung mendengar suara Tuhan. Nah, sama seperti sekarang saya mendengar, Anda mendengar suara saya. Itu namanya mendengar suara. Lalu orang bilang mendengar suara Tuhan hari ini. Bagaimana? Suaranya seperti apa? Nah, saya lanjutkan ya. Jadi ketika zaman dulu belum ada Alkitab, Tuhan terus berbicara dan manusia langsung mendengar suaranya. Kemudian Tuhan pakai para nabi untuk menulis kitabnya, memakai para rasul untuk menulis semua perkataan-perkataan firman-Nya, disatukanlah jadi kitab tertulis, sehingga semua orang hari ini ingin tahu suara Tuhan, ingin tahu perkataan Tuhan di mana? Di Alkitab. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu lah kebenaran. Sampai akhirnya dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa jangan menambahkan perkataan-perkataan dari kitab ini, jangan mengurangi perkataan-perkataan dari kitab ini. Selesai. Jadi perkataan Tuhan ada di mana? Ada di Alkitab. Hari ini tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul. Kalau rasul boleh ditambah-tambah, kenapa Tuhan cuma pilih 12 rasul untuk orang Yahudi dan 1 untuk Paulus? Ketika Yudas mati, Tuhan suruh pilih antara siapa? Gitu. Yang dipilih, Matias yang dipilih. Nah, kenapa tidak dimasukkan aja dua-duanya? Gitu. Jadi seorang yang kasih di dalam Tuhan, rasul itu 12. Untuk Yahudi, 1 non-Yahudi rasul Paulus. Selesai, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Nah, jadi perkataan Tuhan, Tuhan berbicara ada di Alkitab. Nah, hari ini kita disuruh membaca Alkitab agar kita mengerti suara Tuhan ada di Alkitab. Yang menjadi fondasi iman kita. Suara Tuhan bukan ada di para pendeta-pendeta yang pendusta hari ini. Yang mengaku dia dapat perintah, kemudian dia hardik itu corona, dan tidak terjadi, lalu dia cengengesan, merasa tidak bersalah. Nah, hari ini, lalu bagaimana tanggapannya? Oh Pak John, saya ketika ada pergumulan, ada permasalahan, tiba-tiba teman saya datang mengingatkan saya akan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu kan suara Tuhan. Itu bukan suara Tuhan. Itu namanya pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi hari ini Roh Kudus bekerja menerangi pikiran dan hatimu sehingga engkau bisa mengambil keputusan benar sesuai dengan Alkitab. Mengingatkanmu akan ayat-ayat firman Tuhan sehingga apapun keputusanmu didasarkan pada ayat Alkitab firman Tuhan. Coba ada gak di dunia ini orang tidak pernah baca Alkitab, orang tidak pernah mendengar firman Tuhan, lalu tiba-tiba Tuhan berbicara kepadanya, lalu dia ngerti firman Tuhan? Ya tidak ada. Jadi orang yang sekarang mengklaim bahwa Tuhan berbicara mendengar suara Tuhan itu sebenarnya adalah iluminasi Roh Kudus, penerangan dari Roh Kudus. Dalam Alkitab itu, teologi itu ada istilah inspirasi, ilham, dan illumination. Jadi illumination itu adalah penerangan dari Roh Kudus mengenai hati dan pikiranmu sehingga engkau mengingat akan firman-Nya ketika engkau dalam suatu kesulitan hidup, kemudian rasa stres. Nah, tiba-tiba Tuhan memakai seseorang mengingatkan kebenaran firman Tuhan, atau Anda ingat kembali, oh ayat firman Tuhan yang pernah saya baca di sini loh. Nah, itu namanya penerangan oleh Roh Kudus, bukan Tuhan berbicara kepadamu. Bagaimana sekarang orang asal klaim? Nah, kemudian juga kita harus bedakan lagi. Hari ini ada suara hati. Nah, orang-orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, dia bisa mendengar suara hatinya. Yaitu Tuhan taruh, tapi itu bersifat common grace, wahyu umum. Yang tidak bisa menuntun orang dalam kebenaran.
Hati nurani itu orang tahu, oh ini membunuh itu salah, mencuri itu salah, dosa. Itu hati nuraninya. Nah, tapi hanya membimbing sampai di situ saja tahapnya. Kemudian jangan lupa, iblis juga bisa berbicara kepadamu hari ini. Dia bisa bersuara kepadamu. Dia bisa kasihmu mimpi. Dia bisa kasihmu penglihatan. Makanya saya bilang, kalau ada orang mengklaim bahwa Tuhan berbicara kepadanya, lalu saya tanya, lewat apa? Lewat penglihatan, saya lihat. Kamu lihat apa? Terang. Loh, iblis menyamar seperti malaikat terang. Emang iblis kamu pikir seperti Dracula? Hitam, legam, atau kuntilanak? Gitu. Bukan, iblis itu malaikat terang. Jadi sahabatku yang kasih di dalam Tuhan, coba kita kembali kepada Alkitab. Ya. Roh Kudus membimbingmu, menuntun, menginsafkanmu. Akal budimu agar mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan Roh Kudus memanifestasi dengan cara membuat engkau tidak sadar, akal budimu mati, terhipnotis, lalu akhirnya kesurupan, kemasukan roh. Nah itu bukan kerjaan Roh Kudus, itu adalah pekerjaan roh iblis, roh halus. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk lebih mengerti. Jadi bisa bedakan suara Tuhan ada di mana? Ada di Alkitab. Suara hati, ada di hati semua manusia. Yang tidak percaya pun mereka punya suara hati. Oleh sebab itu, mereka mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan yang bersifat universal. Karena suara hatinya berkata demikian. Nah, kemudian iblis bisa berbicara kepada Anda, bersuara hari ini. Nah, hati-hati. Kalau mau tahu Tuhan berbicara kepada Anda, baca Alkitab, firman-Nya. Oke? Bersama saya John Sung, Tuhan segera datang, Maranatha.